Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jalan Buku yang kami hormati, selamat jumpa di Jalan Buku Channel dengan moto The Power of Literasi. Kali ini kita akan ngobrol tentang buku-buku bacaan istri saya di kampung, yang sebetulnya beberapa buku yang dibicarakan hari ini juga sudah saya sampaikan pada episode sebelumnya, tetapi secara monolog. Nah, sekarang hari ini saya alhamdulillah ditemani oleh istri saya, Ibu Hajah Titin Sumarni, kemudian dua cucu saya ini, Aisyah Aila Parisa, dan satunya adalah Sipa Azahra. Jadi kami berempat akan bincang-bincang terkait buku-buku bacaan istri saya atau nenek dari cucu-cucu saya ini. Coba kakak lihat, mana, ambilkan satu buku yang biasa dibaca oleh Nin. Mana kakak? Apa? Nah, coba itu apa? Nah, enggak sini. Tunjukin ke itu mau. Nah, apa itu judulnya? Nah, bisa, ini bacaan istri saya antara lain adalah Wanita Penyejuk Hati. Wanita Penyejuk Hati ini ditulis oleh saudara Ahmad Izzat. Ya, buku ini bagus sekali nih. Gitu. Wanita Penyejuk Hati. Ini diambil dari terinspirasi oleh ayat Al-Quran, ya, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Begitu pemirsa. Nah, kita akan coba sedikit ngobrol dengan istri saya. Kenapa tertarik dengan buku ini, Ma? Wanita Penyejuk Hati. Wanita Penyejuk Hati untuk keluarga. Apabila wanita itu menjadi seorang ibu yang harus menjadi seorang ibu yang luar biasa, bukan karena mengelola rumah tangganya, tetapi artinya ya selalu tulus dan ikhlas dalam menghadapi kehidupan. Artinya modalnya adalah ketulusan dan keikhlasan. Itu sangat menyejukkan hati, baik ke suaminya, anak-anaknya, anak cucunya, dan semuanya anggota keluarga. Jadi wanita penyejuk hati itu adalah modal dasarnya itu adalah ketulusan dan keikhlasan. Bagaimana mengelola rumah tangga itu? Sepertinya begitu ya. Jadi rumah tangga itu kan tidak ada yang sempurna. Suami dengan segala kekurangannya, istri dengan segala kekurangannya, anak-anak juga demikian. Tapi dengan ketulusan dan keikhlasan karena Allah, menjalankan perintah Allah dalam mengelola rumah tangga, dalam membina rumah tangga. Jadi itu kunci untuk kita penyejuk hati. Itu banyak sekali, Mah, buku-bukunya itu. Apalagi tuh, ada selain Wanita Penyejuk Hati, Mama suka baca buku apa tuh? Sabar dan Bahagia. Sabar dan Bahagia. Ini pemirsa, bukunya nih. Contohnya nih. Coba ditunjukkan ke pemirsa. Oh, Sabar dan Bahagia. Sabar dan Bahagia. Itu. Ini dalam rangka mencerdaskan anak-anak di dalam rumah tangga kita sehari-hari. Ya. Kita menunjuk kepada keluarga Rasulullah SAW. Merujuk kepada contoh atau teladan keluarga Rasulullah SAW. Baca Kak, judulnya Kak. Kakak baca. Sabar, Yang kencang. Sabar dan Bahagia. Ya.
Kakak mau jadi orang sabar nggak? Nah, kalau mau itu nanti insya Allah jadi orang yang bahagia. Tapi kalau nggak sabar, nggak bahagia. Kakak sih mau jadi orang sabar, ya supaya apa? Supaya bahagia. Mau bahagia kan? Harus sabar. Jadi kalau mau bahagia harus sabar. Nah itu bukunya Sabar dan Bahagia itu maksudnya gitu, ya. Jadi tidak ada orang bahagia kalau tidak sabar. Jadi sabar itu kunci untuk mencapai kebahagiaan. Buku lain apa mah yang suka dibaca itu? Buku yang ini Doa dan Zikir Cinta. Nah ini judulnya bagus sekali nih. Doa dan Zikir Cinta. Itu ditulis oleh siapa ya? Oleh M. Sodik Mustika. Siapa? M. Sodik Mustika. Mustika. Mengatasi Sodik Mustika. problema cinta dari pernikahan hingga rumah tangga. Ini novel-novel sejenis ya. Iya. Apa? Cinta bertasbih gitu ya. Iya. Seperti gitu ya. Iya. Nah, Kak coba lihat Kakak. Baca itu. Ya, baca judulnya. Doa dan zikir cinta. Yang kencang. Doa dan zikir cinta. Apa isinya Pak? Baca yang ini nih. Yang hijau itu apa? Ini. Baca. Nah. Terus ada lagi. Ini adalah tentang Latahzan. Judulnya ini Latahzan. Jangan takut, jangan sedih. Latahzan. Miliknya Dr. Aid Abdullah Al-Haq. Aid Abdullah Al-Qami. Abdullah Al-Qami. Latahzan. Jangan sedih. Ya. Ceritanya kira-kira Menjadi wanita teladan dan dia. Lihatlah teladan-teladan muslimah di masa lalu serta keluarga Fatimah. Jadi isinya pemirsa banyak sekali kisah-kisah teladan di masa lalu. Keluarga Fatimah, Jamla, keluarga Aisyah, Khadijah dan para istri Rasul. Luar biasa itu, banyak sekali teladan-teladan istri-istri Rasul, istri orang-orang soleh ya. Iya. Yang patut menjadi teladan kita semua. Buku lain apa tuh, Mak? Ini Apa namanya? Tokoh-tokoh yang ada tokoh-tokoh di ini. Ya. Pemikiran pada Allah. Pemikiran emas tokoh-tokoh politik dunia. Senang baca buku politik juga. Iya. Untuk memotivasi diri kita sendiri dan anak-anak. Ya. Baca apa kakak? Jaga. pemikiran emas tokoh-tokoh politik dunia. Iya, tokoh-tokoh politik dunia. Jadi nanti ada beberapa presiden, beberapa tokoh-tokoh dari setiap negara itu yang populer, yang ternama gitu, yang banyak pemikiran-pemikirannya yang harus kita pedomani untuk memahami bagaimana perpolitikan di negaranya masing-masing. Terus apa lagi tuh? Ini yang dalam membangun prinsip merah Kak. Merah karya. Ya. Kita harus contoh Siti Khadijah. Walaupun dia seorang kaya raya dan dihormati di negaranya, tetapi dia mendukung Rasulullah dalam mendirikan bagaimana Islam yang bisa maju. Luar biasa ini buku ini pemirsa, The Secret of Success Khadijah, membangun prinsip meraih karir. Ini ditulis oleh Pak Ahmad Junaidi dan Pak Tobib Al-Asad.
Kalau politik itu. Ini namanya Lucu ya. terapi Al-Quran. Apa itu? Ini adalah buku tentang terapi Al-Quran penyakit dan memiliki. Ya. Apabila kita dalam keadaan kurang semangat, bacalah buku ini dengan baik. Oh, terapi Al-Quran. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa dijadikan terapi untuk penyakit fisik, apa itu? Penyakit fisik dan psikis. Iya. Jadi baik penyakit fisik maupun non fisik itu bisa didekati dengan terapi Al-Quran. Luar biasa itu. Jadi ada pemirsa, ini banyak ayat-ayat Al-Quran di sini untuk pengobatan. Ya, untuk Iya. pengobatan kesehatan fisik dan kesehatan rohani. Iya. Luar biasa. Yang terakhir adalah tentang Nah, ini yang terakhir buku yang luar biasa juga, yaitu The True Love Story of Muhammad. Judulnya Khadijah. Iya. Bagaimana Rasulullah membanggakan Siti Khadijah Ya. dari perjuangan pertama sampai terakhir beliau wafat. Iya. Rasulullah selalu membanggakan. Jadi ini di sini luar biasa pemirsa. Jadi banyak dibahas tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Khadijah ini sebagai istri Rasul dalam menegakkan perjuangan, dalam menegakkan dakwah Islam, gitu. Yang perannya adalah bagaimana sebagai pendamping Rasulullah itu, bagaimana kesetiaannya, ketekunannya, keuletannya dan ketulusannya sehingga sulit dicarikan bandingnya, gitu, untuk bicara tentang keberhasilan perjuangan dakwah Islam di awal-awal syiar Islam itu. Itu pemirsa, jadi ada beberapa buku yang sering dibaca oleh istri saya untuk memperkaya wawasan, untuk meningkatkan wawasan, baik untuk pembinaan rumah tangga secara lebih khusus maupun untuk peran pergaulan sosial dan lain sebagainya secara umum. Ini coba lihat kakak, nanti kalau sudah besar pengen baca buku ini, buku-buku yang dibaca nih, suka nggak buku-buku yang dibaca nih? Kakak Sipa suka, kakak Isa. Jadi nanti kalau udah besar mau baca buku ini kan. Ini pemirsa, yang satu ini SD kelas 2, yang besar ini, yang adanya ini ada PAUD D ya. Jadi belum bisa baca. Nah, tapi harus tahu dari awal bahwa ada buku-buku bagus yang perlu dibaca, dibuka, kemudian yang menjadi inspirasi buat mereka, sehingga pada saatnya nanti dia akan menjadi pecinta buku yang bisa selalu mencari sumber-sumber informasi dan pengetahuan itu ke dalam buku, ke dalam kitab-kitab yang memang bisa dijadikan panduan di dalam kehidupan mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di Jalan Buku Channel. Dan jangan lupa selain subscribe, like, dan komen terhadap Jalan Buku Channel, kami juga berkolaborasi dengan channel Jelang, Jejak Langkah Pak Tarmizi, dan juga Gerutas, Gerakan Guru Berkualitas. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.